tiba di tempat acara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, para Wakil Ketua Umum dan anggota Kadin Indonesia, pimpinan dunia usaha, para pelaku UMKM yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Smesco pada acara peluncuran kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Acara ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kadin Indonesia untuk mengakselerasi transformasi peran UMKM, mendorong UMKM naik kelas, mampu berdaya saing global melalui ekosistem kemitraan inklusif atau pendampingan UMKM melekat. Presiden Republik Indonesia sendiri telah menjadikan UMKM sebagai salah satu prioritas utama yang dibahas dalam forum multilateral G20. Mengawali acara, laporan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, kami silakan Bapak Arsyad Rashid. Izin Pak Presiden, kalau boleh, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai acara, kalau boleh kita berdiri bersama untuk memberikan cipta atas kejadian tragedi di Kuncurahan. Dengan demikian, kalau boleh Pak Presiden, kita berdiri semua, Ibu Bapak sekalian. Bagi korban atas tragedi yang terjadi di Stadium Kuncurahan, marilah kita memberikan cipta untuk ikut serta berdoa bagi semua korban yang ada. Mengirim cipta dimulai. Mengirim cipta selesai. Terima kasih Pak Presiden dan semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Teten Matsuki, Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan juga kepada Bapak Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet. Yang kami hormati Ibu, Bapak, rekan-rekan industri, dunia usaha, Ibu dan Bapak keluarga besar Kadin Indonesia di seluruh Indonesia, serta Ibu dan Bapak hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami muliakan, Ibu Bapak yang saya hormati. Saya selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin mengucapkan selamat datang di acara forum hari ini. Pada hari ini temanya adalah Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM naik kelas ataupun closed loop system. Dengan ini kami harapkan bahwa dengan ini adalah ini dari awal dari gerakan yang dimana kami ingin mengajak seluruh stakeholders yang ada, khususnya perusahaan-perusahaan besar dan juga untuk mengajak pemerintah dan juga sektor swasta untuk bersama-sama dengan saudara-saudara UMKM kita bergotong royong untuk dapat menggerakkan kolaborasi demi menguatkan pertumbuhan tulang punggung ekonomi rakyat Indonesia, yaitu UMKM yang mendominasi struktur usaha Indonesia lebih dari 99%, yaitu dengan jumlah 64,2 juta dan juga berkontribusi terhadap lapangan pekerjaan dan juga ekonomi Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, Ibu Bapak yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Tetapi kita masih harus terus waspada. Saat ini kita tengah dihadapi oleh gejolak perekonomian global, mulai dari konflik Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung, yang dimana berdampak pada inflasi dan juga gangguan rantai pasok yang telah menyebabkan krisis ekonomi pangan dan juga energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan akan melambat tahun ini dari 5,7 menjadi 2,9 dan ini pun berpotensi menurunkan permintaan dan omset perusahaan. Tantangan ini sangat berdampak pada kelangsungan dunia usaha, terutama kepada UMKM yang masih relatif rentan terhadap gejolak ekonomi. Namun di sisi lain juga kita juga mempunyai tantangan untuk bagaimana tetap melaksanakan pengentasan kemiskinan dan juga stunting yang kita hadapi secara bangsa pada saat ini. Namun Kadin percaya bahwa perusahaan atau sektor swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM. Kami bermaksud dengan adanya gerakan ini, yang ini adalah suatu awal gerakan dari perusahaan adalah bagaimana kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM termasuk petani dan juga nelayan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bagaimana peran sebuah perusahaan adalah melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar, baik nasional maupun ekspor. Sebagai contoh Bapak Presiden, Ibu Bapak yang saya hormati, contohnya adalah satu pertanian hortikultura yang kami lakukan di Garut, di mana pada waktu panen pada tahun 2021, sekitar 107.000 kilogram hasil daripada total produktivitas ataupun naik 12-15% dari sisi produktivitas dengan menggunakan closed loop ataupun kemitraan inklusif ini. Lalu juga memberikan keuntungan bagi petani pada sekitar 120 juta rupiah per hektar per periode panen ataupun 27% peningkatan daripada pendapatan ataupun margin yang didapati oleh petani. Lalu kami juga
Salah satu contoh lain adalah pertanian cabai yang digerakkan oleh Kraude di Ciawi Bogor, di mana teknologi memungkinkan ekspansi tanam 5 kali lipat dari 1 ke 5 hektar. Lalu hasil pemasaran juga meningkat dari 2 kali, dari 30 juta per hektar menjadi 60 juta per hektar. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian dan juga seluruh sektor teman-teman UMKM lainnya. Pada saat ini kami juga ingin mengapresiasi apa yang telah pemerintah lakukan dengan memberikan insentif bagi dunia usaha, khususnya sebagai contoh adalah super tax deduction bagi vocational study, karena pembagian daripada pendampingan UMKM melekat ini adalah menjadi bagian daripada vocational training yang kami lakukan untuk petani, untuk UMKM, dan lain-lain. Bapak, Ibu yang kami hormati, selain segala upaya harus kita lakukan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitas, kapabilitas, sehingga dapat terus berkembang dan yang paling penting naik kelas. Pada saat ini Kadin dan anggota kami telah membina beberapa proyek kemitraan inklusif. Tapi lebih lanjut lagi bagaimana untuk men-scale up. Untuk men-scale up-nya, Kadin juga telah meluncurkan yang namanya Wiki Wira Usaha, yang dimana sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM ke perusahaan yang besar secara digital sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya. Dalam kesempatan ini juga, Kadin juga ingin mengapresiasi pemerintah yang terus mendorong kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha. Salah satunya dengan dibentuknya PT Perorangan, dengan hanya 1 orang pendiri yang memiliki NPWP dan pendaftaran secara online. Harapannya upaya ini akan mendorong formalisasi daripada UMKM. Disinilah bagaimana dari sisi informal bisa kita bawa semuanya menjadi formal, serta memperluas akses pembiayaan untuk UMKM. Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami laporkan juga bahwa Kadin bersama dengan beberapa kementerian akan menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk real kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, termasuk MOU dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, lalu MOU dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, menengah, dan juga koperasi. Lalu juga MOU dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerjasama fasilitasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Tentunya semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pada 100 tahun Indonesia Merdeka, yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, di mana Indonesia kita bersama memastikan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar 4 di dunia dan memastikan juga kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Dengan ini kami mengajak kita bersama kita bangun Indonesia yang lebih maju dan Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas, Kadin Indonesia telah melaksanakan kegiatan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan program kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah atau besar yang kesemuanya terintegrasi. Inilah kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas.
Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan Indonesia. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia berkomitmen melaksanakan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan potensi UMKM agar dapat naik kelas dan berdaya saing global. Di sektor pertanian, Kadin Indonesia didukung oleh Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture atau PISAGRO menargetkan pendampingan 2 juta petani di tahun 2023 melalui program kemitraan terpadu. Untuk mengukur dan mengevaluasi dampak dari berbagai program kemitraan, PISAGRO mengembangkan dashboard indikator pengukuran komprehensif dan terukur yang diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dan target SDGs. Dalam rangka mengakselerasi capaian tersebut, pendampingan petani dan UMKM salah satunya didorong melalui model kemitraan inklusif closed loop yang mencangkup proses bisnis dari hulu ke hilir dengan menempatkan petani dan UMKM di posisi sentral yang terhubung dengan beberapa pihak di dalam value chain. Terdapat 5 unsur kunci untuk mewujudkan keberhasilannya seperti fasilitasi produksi, peningkatan sumber daya manusia, kemudahan dalam akses pasar, dan akses pendanaan. Untuk itu, Kadin Kewirausahaan menggagas wikiwirausaha.id, sebuah wadah online bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang menghubungkan UMKM dengan para perusahaan besar yang berfungsi sebagai tempat bertukar informasi, pengetahuan, diskusi, dan peluang berkolaborasi untuk menumbuhkan usahanya. Melalui wikiwirausaha.id, kami berharap untuk dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta menjadi kunci sukses dalam memperkuat ekosistem UMKM secara berkelanjutan. Berbagai praktik baik telah dihasilkan bersama Kadin Indonesia dan PISAGRO melalui dukungan berbagai pihak seperti pemberdayaan peternak lebah madu oleh Sinarmas, peningkatan kesejahteraan petani jagung dan karet oleh Triputra Group, pengolahan limbah potongan kain perca oleh Pen Brothers, program Desa Sejahtera oleh Astra, pengembangan sapi perah oleh Nestle, pembinaan petani kakao oleh Mars Symbiosite, pembinaan petani kentang oleh Indofood Sukses Makmur, pengembangan kopi oleh Lois Dreyfus Company atau LDC, perikanan budidaya ikan air tawar dan udang oleh Ivisherry, peningkatan produktivitas petani tebu oleh ID Food, penghubung petani pada akses permodalan alternatif oleh Crowdy, pengembangan UMKM melalui program SRC oleh Sampurna, dukungan kepada UMKM melalui pembiayaan modal usaha oleh BCA. Sebagai rumah besar pelaku usaha, Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendorong, memperbanyak, dan menguatkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program-program inklusif closed loop dengan partisipasi seluruh pihak dan dukungan kebijakan pemerintah. Bersama Kadin Indonesia, gerakan UMKM naik kelas, wujudkan Indonesia Maju 2045. UMKM dan juga untuk Kadin Indonesia. Selanjutnya, mari kita ikuti
laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kami silakan Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami hormati Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koperasi, UMKM, Ketua Umum Kadin, Pak Arsyad Rashid beserta jajaran pengurus, para undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat hadir dalam gerakan nasional UMKM naik kelas. Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa undang-undang terkait dengan Cipta Kerja itu memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Dan hari ini dapat kami laporkan bahwa akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin dan pemerintah. Dan dalam nota kesepahaman ini pemerintah memberikan bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah. Sehingga data dari pemerintah, target dari pemerintah berdasarkan data daripada kemiskinan, dan pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat seperti banyak yang diminta oleh para UMKM. Jumlah tahun ini 373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan 460 triliun, dan sesuai arahan Bapak Presiden, kredit itu akan naik untuk usaha menengah di mana kredit di bawah 10 miliar. Kalau kur sampai 500 juta, kalau usaha menengah sampai 10 miliar akan ditingkatkan selama ini hanya sekitar 20% atau sekitar 1.200 triliun, sudah 5 tahun Pak Presiden, ini akan dinaikkan menjadi 1.800 triliun di 2024. Jadi dengan demikian jumlahnya akan meningkat. Dan untuk kegiatan closed loop ini akan diberi payung Bapak Presiden, payung hukum, yaitu dalam program CSR atau bahasa Indonesianya kita sering sebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di sekitar lokasi perusahaan. Dalam revisi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 akan diatur agar CSR itu di lokasi sekitar di mana usaha itu berada. Dan radiusnya kami sedang hitung Pak, minimal di kabupaten kota di mana lokasi usaha itu ada, atau kalau bisa kita diperluas lagi. Dan kemudian dengan sistem ini, model closed loop ini tentu Kadin bisa melaksanakan dengan percontohan yang ada, selalu arahan Bapak Presiden untuk direplikasi. Oleh karena itu pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin, dan selanjutnya mohon arahan Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erlangga mohon tetap berada di atas panggung untuk penandatanganan nota kesepahaman kerjasama. Kami mengundang ke atas panggung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Lauli, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Masduki, Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator 2 Bapak Franky Usman Wijaya. Penandatanganan MOU yang pertama adalah antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang kemitraan multipihak percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Silakan untuk ditandatangani. Bapak Menko Perekonomian, silakan untuk menandatangani terlebih dahulu. Berikutnya, MOU Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang kerjasama fasilitasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Silakan Menteri Hukum dan HAM.
MOU Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang kemitraan multipihak dalam pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, silakan untuk menandatangani. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, kini mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peluncuran kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menko Perekonomian beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia, yang saya hormati para CEO, para pelaku usaha, asosiasi, dan para pelaku UMKM, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Selalu berulang-ulang saya sampaikan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini betul-betul pada posisi yang tidak baik-baik saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini. Bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi yang sangat sulit. Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Tetapi yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik. Karena selain pandemi, ditambah lagi karena adanya perang di Ukraina. Kita tahu sekarang ini krisis pangan, krisis energi, krisis finansial sedang terjadi. Tetapi kita alhamdulillah negara kita Indonesia di kuartal kedua tahun 2022 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kadin, masih bisa tumbuh 5,44%. Saya masih meyakini di kuartal ketiga kita masih bisa tumbuh di atas angka tadi. Kuncinya kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi. Kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia Incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata. Yang gede, yang menengah, yang kecil
kalau sudah bergandengan, saya melihat tadi beberapa contoh yang sudah ditunjukkan akan menjadi sebuah kekuatan besar. Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul. Tadi saya melihat, saya berikan contoh tadi yang saya kagum, urusan jagung. Jagung itu sudah sekian tahun kita impor 3,5 juta ton per tahun. Dan sudah 7 tahun ini, sampai hari ini, sudah anjlok impor kita tinggal 800.000 ton per tahun. Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi. Petani jagung ada yang mengawal. Yang tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektar hanya 4 ton, sekarang 1 hektar bisa 8 ton. Kos produksi paling 1.800, 1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya bisa 3.800 per kilo, untungnya sudah 100%. Ini jangan hanya di jagung saja, harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua. Dan itu menjadi tugas perusahaan besar kita. Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh. Kenapa tidak seperti yang di depan tadi? Ada pembinaan warung-warung, sehingga penataan barangnya baik, packaging dari produk-produk yang ada juga didampingi. Ini yang kita harapkan. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu. Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar. Tapi dengan packaging yang bagus, dengan branding nama yang baik, pasti harganya akan lipat 2 atau 3 kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan. Dan marketnya, kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan. Urusan misalnya, ini akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan, harus bermitra dengan UKM industri. Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, misalnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam.
bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM, artinya kalau ini bisa berjalan, saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrim yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik. Saya juga melihat 2 bulan yang lalu ada petani mangga yang ada di Gresik, mangganya sangat bagus sekali, mungkin belum dilihat, tapi pasarnya belum ada. Hingga saat itu saya teleponkan perusahaan dari Uni Emirat Arab, Lulu, untuk datang ke sana dan ngambil. Karena memang mangga ini pasarnya untuk ekspor sangat besar sekali. Tapi ini tidak sambung antara yang memproduksi dan keinginan pasar yang sebetulnya sangat besar peluangnya. Dan yang saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Baik ini produk dari usaha kecil dan juga dari usaha besar. Saya berikan contoh, minggu yang lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton. Di sana ada deposit aspal, itu 662 juta ton. Yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apapun, kalau kita punya, jangan beli impor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, saya luncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan tombol sirine, Menko Perekonomian dan Ketua Umum Kadin Indonesia. Dengan hitungan mundur, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan untuk gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, untuk suksesnya gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, kami yang hadir pada hari ini dalam acara peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas hendak mengurai fikir dan bekerja sama
untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa kami. Kiranya kerjasama pemerintah dan dunia usaha ini mendapat barokah dan ridho-Mu dan menjadi sarana kami meningkatkan karya, kerja, serta Tidak euforia yang UMKM. Ya Allah, Ya Wahhab, yang Maha Penganugerah, berilah kami semua yang hadir di sini tambahan ilmu pengetahuan yang bisa melancarkan urusan dunia kami dan ilmu yang bermanfaat bagi urusan akhirat kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran, agar terhindar dari kesesatan. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk mempercepat pemerataan ekonomi rakyat. Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarkan negeri kami dari mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 dan sehatkanlah seluruh rakyat Indonesia agar kami dapat kembali beraktivitas secara normal. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Aziz yang Maha Perkasa, karuniakanlah Bapak Presiden kami, para menteri, dan semua pimpinan kami dengan kesehatan dan vitalitas fisik sepanjang usianya, agar mereka tetap kuat, tetap giat bekerja, dan mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat kami. Lindungilah semua pimpinan kami dari kejahatan yang tersembunyi di waktu malam dan siang hari, agar mereka tetap tangguh serta sabar dalam memimpin Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para perintis kemerdekaan negara kami. Tempatlah kami semua dan mereka semua dalam lindungan rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama Presiden Republik Indonesia dengan para petani dan UMKM. Persiapan sesi foto bersama para pelaku UMKM dan petani mohon untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami mengundang untuk foto bersama Presiden Republik Indonesia didampingi para menteri, Ketua Umum Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator 2 Bapak Franky Usman Wijaya, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kewirausahaan Bapak Aldi Haryo Pratomo. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih hadirin yang kami hormati, acara peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas oleh Kadin Indonesia telah selesai. Hadirin dimohon untuk berdiri, Presiden Republik Indonesia berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan meluncurkan acara gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.
Dengan ekosistem pendampingan UMKM melekat, kita dapat mengatasi berbagai hambatan terkait akses, ekonomi, teknologi, pemasaran,